warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anka Alteriti. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim Unibawan dengan membawa tema kritis dengan judul Kasafabek Alternatif Berkelanjutan untuk Mengurangi Limbah Plastik. Dengan tim saya yang pertama ada Arliza Niki Pratiwi, kedua Afelia Rahma, ketiga Devi Puspitasari, dan keempat Eka Putri Faradila. Latar belakang. Sejak ditemukannya plastik pada awal abad ke-20, dunia telah mengalami revolusi industri yang membawa kemudahan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Namun manfaat ekonomi ini membawa konsekuensi serius bagi lingkungan, karena plastik sendiri adalah masalah universal yang sulit terurai. Dan maka dari itu, plastik konvensional, terutama plastik sekali pakai, memerlukan waktu hingga 500 tahun untuk terurai. Ini menciptakan ancaman jangka panjang bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Sehingga salah satu solusi untuk mengganti plastik konvensional adalah menggunakan Kasafabek, adalah kantong yang terbuat dari tepung singkong yang merupakan tanaman tropis yang tumbuh cepat dan melimpah. Selanjutnya ada inovasi konsep. Yang pertama ada keunggulan dari Kasafabek sendiri. Yang pertama, Kasafabek ini itu terbuat dari pati singkong, tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu produsen singkong terbesar di dunia, sehingga singkong ini bisa menjadi bahan baku utama. Yang kedua, ada Kasafabek ini itu memiliki sifat biodegradable, yang merupakan salah satu keunggulannya. Yang ketiga, ada Kasafabek ini itu tidak beracun karena terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak menghasilkan senyawa kimia berbahaya saat terurai. Yang kedua, ada model bisnis. Yang pertama, bisnis yang bisa digunakan adalah bisnis B2B. Kasafabek dapat dijual ke supermarket, toko retail, restoran, dan perusahaan e-commerce. Yang kedua, ada bisnis B2C. Kasafabek dapat dijual kepada konsumen individu melalui toko online atau kemitraan dengan platform e-commerce. Yang ketiga, kemitraan dengan pemerintahan dan LSM lingkungan. Kasafabek dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit yang berfokus pada lingkungan dan menjalankan kampanye pengurangan plastik. Yang ketiga, ada branding hijau untuk perusahaan. Kasafabek dapat digunakan oleh perusahaan yang ingin membangun citra perusahaan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, ada tantangan dan solusi. Yang pertama, biaya produksi Kasafabek itu lebih tinggi dibandingkan plastik konvensional. Yang kedua, banyak konsumen yang mungkin belum memahami manfaat menggunakan produk biodegradable seperti Kasafabek. Oleh karena itu, perlu diadakannya kampanye edukasi yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan perusahaan untuk menciptakan kesadaran terhadap dampak negatif dari plastik konvensional. Yang ketiga, karena berbahan dasar Kasafabek adalah pati singkong, ketahanannya mungkin lebih rendah dibandingkan plastik sintesis atau plastik yang digunakan seperti biasanya. Kemudian yang keempat, ada strategi dari pemasaran. Strategi pemasaran yang dapat digunakan yaitu yang pertama, adanya kampanye zero plastic. Menggunakan pendekatan storytelling dalam kampanye pemasaran, Kasafabek dapat dipromosikan sebagai bagian dari gerakan global zero plastic. Yang kedua, Kasafabek dapat dilengkapi dengan sertifikasi lingkungan badan resmi seperti ISO 14001 atau sertifikasi ecolabel. Yang ketiga, Kasafabek dapat dipromosikan dengan komunitas Eco Lifestyle Expo, Sustainable Brands Conference, dan acara komunitas. Yang keempat, Kasafabek dapat bermitra dengan rantai retail seperti Whole Foods atau toko organik lokal. Next, layanan bisnis. Layanan bisnis bisa dibahas 3 poin utama. Yang pertama, ada estimasi dan komponen biaya produksi utama untuk Kasafabek. Yang kedua, proyeksi pendapatan. Dan ketiga, estimasi laba bersih. Estimasi dan komponen biaya produksi utama untuk Kasafabek, bahwa singkong ini adalah bahan yang terjangkau di wilayah tropis. Harga singkong per ton itu sekitar 1.599 hingga 3.117.000, tergantung pada kualitas dan musim. Diperlukan sekitar 2-5 kilo pati singkong untuk memproduksi 1.000 kantong kasava ukuran standar. Dan teknologi untuk mengolah singkong menjadi kantong biodegradable mencakup proses ekstraksi pati, konversi menjadi polimer, dan pembentukan film biodegradable. Biaya mesin dan operasional pabrik diperkirakan mencapai 1.500.000.000 hingga 4.500.000.000. Ini untuk jangka 1 tahun ya. Kemudian untuk biaya tenaga kerja tergantung pada lokasi pabrik. Misalnya di Indonesia upah rata-rata pekerja pabrik sekitar 3 juta hingga 6 juta per bulan. Dan Kasafabek harus dikemas dan distribusikan ke berbagai wilayah. Biaya ini bisa mencapai Rp709 hingga Rp1.000 per kantong.
tergantung pada lokasi pengiriman. Total biaya produksi dalam perhitungan bahan baku, proses produksi tenaga kerja dan distribusi adalah 1.250 hingga 2.500 tergantung pada skala produksi. Kedua, proyeksi pendapatan. Volume penjualan tahunan tahun pertama, retail bisa menghabiskan 5.000 kantong, 500.000 kantong, mohon maaf. Yang kedua, supermarket dan bisnis B2B bisa menghabiskan 2.000 kantong. Yang ketiga, pemerintah dan institusi lingkungan menghabiskan 500.000 kantong dengan total penjual tahunan 3.000 kantong. Kemudian estimasi pendapatan retail 5.000 kantong per 3.000 per kantongnya itu sejumlah 1.500.000. Kemudian supermarket dan B2B-nya dengan total 2.000 kantong dengan 3.000 per kantongnya itu berjumlah hingga 6 juta. Kemudian pemerintah dan LSM sekitar 500.000 kantong dengan 3.000 rupiah dengan total penjumlahan 1.500.000 dengan total pendapatan di tahun pertama kurang lebih sekitar 9 juta. Kemudian estimasi laba bersih dengan total biaya produksi berkisar antara 1.250 hingga 2.500 rupiah per kantong dan estimasi harga jual rata-rata 2.500 hingga 4.500 per kantong, maka margin total diperkirakan sekitar 50% hingga 100%. Estimasi pengeluaran tahunan ini dengan produksi total 3.000 per kantong berjumlah 3.750.000. Kemudian pengeluaran operasional ini berjumlah 2.500.000 dengan total pengeluaran 6 juta. Estimasi laba bersih ini dari total semuanya pendapatan dikurangi pengeluaran berjumlah 3 juta di tahun pertama. Kemudian dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang pertama adalah pengurangan limbah plastik. Bisnis ini dapat membantu mengurangi volume limbah plastik dibuang ke tempat pembuangan akhir. Yang kedua, solusi bagi ekosistem laut. Bahwa kasababek ini bisa terurai dalam air laut dalam waktu singkat dan tidak menghasilkan residu kimia yang berbahaya. Yang ketiga, pengurangan jejak karbon. Karena siklop adalah tanaman yang menyerap CO2, maka proses fotosintesis bisnis ini berkontribusi pada pengurangan karbon di atmosfer dibandingkan dengan plastik konvensional. Kemudian yang keempat, penguraian yang aman dan tidak beracun. Kasababek adalah kemampuan yang biodegrasi yang alamiah cepat tanpa menghasilkan residu berbahaya. Kemudian yang terakhir ada edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan bahwa bisnis kasababek tidak menawarkan solusi yang ramah lingkungan tetapi juga menjadi alat edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian yang terakhir ada implementasi bisnis green. Yang pertama ada rencana implementasi. Yang pertama ada pengembangan produk, bahwa mengembangkan produk kasababek ini tuh kuat, fleksibel dan ramah lingkungan. Yang kedua ada pengadaan bahan baku. Mengadakan bahan baku kasababek yang berkualitas dan berkelanjutan ini perlu dipertimbangkan dengan harga produksi dan ketersediaan bahan bakunya. Yang ketiga ada proses produksi yang mengembangkan proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan. Yang keempat ada pemasaran, melakukan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemetaan produk. Yang kelima ada distribusi, yaitu mengembangkan jaringan distribusi yang efektif untuk menyebarkan produksi ke pasar. Kemudian terakhir ada dampak praktis. Yang pertama mengurangi limbah plastik, bahwa kasababek ini dapat mengurangi limbah plastik yang dihasilkan oleh plastik konvensional itu. Yang kedua menghemat sumber daya. Kasababek dapat menghemat sumber daya alam seperti minyak bumi yang dapat digunakan oleh proses produksi plastik umumnya. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kualitas udara, bahwa kasababek ini dapat meningkatkan kualitas udara dengan mengurangi emisi gas kaca yang dihasilkan oleh produksi plastik. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan kualitas tanah, bahwa kasababek ini dapat meningkatkan kualitas tanah dengan mengurangi limbah plastik yang masuk ke tanah. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya Akal Teddy mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangnya kata atau salahnya kata. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.